Pemirsa, isu pemakzulan Gibran terus bergulir di ruang Dewan. Setelah muncul desakan dari Forum Purnawirawan, kini datang sebuah pembelaan. Tim Merah Putih ajukan perlawanan, menilai pemakzulan sebuah kesalahan. Publik pun kini bertanya dengan penuh kewaspadaan, benarkah ini hanya soal keadilan atau sekedar kepentingan kekuasaan? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio, Koordinator Tim Hukum Merah Putih Kristoforus Suhadi, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Ruliandi. Saya sapa narasumber istimewa saya malam hari ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Mungkin karena tadi kita mendapatkan insight dengan yang tanda kutip ingin memakzulkan Pak Gibran, saya mungkin pertama kepada Pak Suhadi terlebih dahulu. Pak Suhadi, apakah pemakzulan Pak Gibran atau Mas Gibran, Pak Wapres kita, ini konstitusional dan memiliki legitimasi hukum? Seperti yang sudah saya juga kirimkan surat kepada DPR, ya, terkait menyangkut masalah pemakzulan. Karena kalau saya melihat dalam konteks yang lebih luas, konstitusi kan sudah menetapkan bahwa batas usia itu sudah ditentukan berdasarkan putusan MK. Putusan MK seperti yang juga yang saya tulis di situ itu bersifat final and binding. Artinya sudah mempunyai kekuatan hukum, ya. Terus yang kedua juga putusan MK itu kan pertama dan terakhir. Ini harus parameternya kita harus sadari, ya. Karena kalau seandainya masih dipermasalahkan persoalan ini, itu kan sebetulnya sudah tidak masuk domain pemilu. Karena kenapa? Itu kan sudah dipermasalahkan tempo hari kan, ya. Nah, terkait menyangkut masalah saya katakan tadi sudah final and binding, itu bukan pada dimensi putusan, tapi pada pelaksanaan daripada putusan. Pertama, begitu MK mengeluarkan putusan 90 yang bersifat final and binding, itu oleh KPU, ya, itu sudah dieksekusi. Terus dimintakan juga oleh KPU kepada DPR. DPR sudah menyetujui batas usia adalah sekian, ya, sesuai dengan pasal 169 huruf Q, itu berubah, ya, menjadi 40 tahun dan mempunyai pengalaman, sudah mempunyai pengalaman. Konteksnya seperti itu. Nah sekarang kalau seandainya itu dipermasalahkan lagi, apa ini nggak terbalik dunianya? Kan sekarang bukan lagi kita berbicara tentang masalah batas usia dan lain sebagainya, karena pemilu sudah selesai. Dan lagi seperti juga yang saya sudah katakan di berbagai podcast saya dan juga pendapat-pendapat saya di dalam tulisan, yang namanya tadi putusan, terus kemudian juga menyangkut masalah putusan sudah dieksekusi, DPR sudah menyetujui, itu kan cuma aksesoris. Karena kenapa? Muara dari semua persoalan itu adalah di rakyat kok. Kalau rakyat nggak memilih, gimana? Lah ternyata rakyat memilih kok. Jadi yang didorong Pak Suhadi adalah proses pemilu sudah selesai dan rakyat memilih semuanya. Artinya ini sudah tidak bisa lagi digugat lagi, terlambat begitu Pak Suhadi. Harusnya selesai gitu loh. Karena saya udah bilang juga, ya, dalam konteks ini, keputusan tertinggi itu bukan di atribut tadi atau di aksesoris tadi, tetapi daripada suara. Kalau dikatakan suara itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan angka 58%, itu suara rakyat. Dan kalau kita implementasikan lagi, kalau dikatakan itu suara rakyat, itu adalah suara Tuhan. Loh sekarang kok kita mempermasalahkan itu? Kan harusnya dimensi sekarang itu bukan berbicara tentang masalah-masalah yang sudah selesai, sudah final. Kalau negara mau diajak begini terus, ini nggak bakalan bisa selesai. Dan ingat juga, putusan itu, ya, putusan 90 setelah dieksekusi oleh MK, oleh KPU, terus kemudian disetujui oleh DPR, ya, terus kemudian Prabowo Gibran ikut dalam Pilpres berdasarkan putusan tersebut, itu kan sudah menjadi hukum positif. Masa sekarang hukum positif mau diganti lagi? Logika berpikirnya di mana gitu loh. Ya, itu dulu saya.
Baik Pak Surhadi, saya garis bawahi berarti ini sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Mas Bimo, kenapa sih kok Mas Bimo masih terus diajukan wacana pemakzulan ini Pak Gibran ini, Mas Bimo? Iya, terima kasih Pak Yudi. Saya di sini backgroundnya memang tidak hukum, mungkin bapak-bapak yang ada di Zoom lebih menguasai soal hukum. Tapi yang jelas saya bisa menceritakan kembali awal muasal dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 poin. Sebenarnya 8 poin itu diajukan kepada Presiden karena memang poin 1 sampai poin 7 bisa dilakukan oleh Presiden. Nah kemudian yang poin 8 ini banyak kita dapat masukan dari akademisi, kemudian praktisi hukum juga yang mengatakan bahwa wah ini kalau yang nomor 8 ini pemakzulan Gibran harus lewat jalur konstitusi. Nah itu makanya dari sini Forum Purnawirawan memberanikan diri untuk mengajukan surat pemakzulan ini kepada DPR. Karena kita menempuh jalur yang konstitusi tadi. Begitu Pak Yudi. Kalau pertanyaannya Mas Bimo tadi ditanyakan oleh Pak Surhadi, mengapa ini diajukan sekarang? Bukankah hasilnya sudah final, MK sudah memberikan keputusannya dan proses pemilunya sudah selesai, rakyat yang memilih? Nah, kalau hal itu, iya ini kalau yang hal itu kami merasa dari Forum Purnawirawan, para purnawirawan ini merasa bahwa keputusan ini masih belum secara komprehensif, dalam artian masih bisa harus ditinjau ulang dalam baik hukum kekuasaan kehakiman ataupun dari hukum tinggi MK-nya sendiri gitu. Jadi landasan saya jelasin itu sekali lagi ya. Silakan Pak Surhadi. Bentar, saya jelasin dulu. Silakan Pak Surhadi. Jangan ini ngawur nih ceritanya, ya. Saya dibilang tadi, putusan MK itu udah menjadi hukum positif. Artinya hukum yang berlaku sekarang, yang bernama ius constitutum, artinya hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau kita memundurkan lagi parameter-parameter berpikir, ini kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks ini, ya kan? Ingat loh, hukum itu harus dihormati. Kita kan katanya negara hukum, Kalau itu sudah menjadi hukum positif, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hormati itu, Berkaitan masalah tidak puas dan lain sebagainya, masih ada 5 tahun lagi kok, Mas, 2029 kalau memang mau diperebutkan, jangan bicara sekarang. Negara sekarang lagi mau membangun kok. Kenapa sih dimensinya itu terus yang dibawa-bawa? Harusnya kan kita berpikirnya itu ke depan, bukan lagi menengok ke belakang. Jadi kalau seandainya sekarang kita berpikir ke belakang lagi, jadi kita seperti kerdil sepertinya. Karena kenapa? Kan saya dibilang tadi, ini udah jadi hukum positif kok. Nanti mungkin hukum tata negara, ahli hukum tata negara bisa lebih menjelaskan seperti ini gitu. Pak, Mas Bimo, gitu berarti evaluasi kinerja Wapres yang sekarang atau proses menjadi Wapresnya yang dipersoalkan Mas Bimo sebenarnya dari... Nah, di dalam surat yang sudah kami tujukan kepada DPR, memang di situ sudah ada beberapa alasan, Pak. Ada 4 yang kami emang sodorkan, dan dari keempatnya itu ada mulai dari moral dan etika, kemudian dari segi hukum. Memang hukum itu menyangkut dari yang sebelumnya, memang yang dibicarakan Pak Christoph tadi, yang sebelumnya memang ada di situ. Jadi faktor hukum, faktor moral etika, kemudian ada faktor kepantasan, dan kemudian juga ada faktor dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gibran, Wakil Presiden Gibran itu, Pak. Tapi ketika sudah menjadi hukum positif yang diingatkan Pak Surhadi tadi, dulu nih, silakan Pak Surhadi, saya berikan waktu. Iya, ini juga alurnya nih nggak benar gitu ya. Kok dugaan dijadikan parameter sebagai usulan? Dugaan itu bukan suatu tindak pidana loh, saya katakan. Saya ini pengacara, saya seorang praktisi. Jadi saya kalau mengatakan bahwa dugaan itu bukan suatu hukum yang memang itu bisa dijadikan dasar atau pegangan oleh siapapun, karena dugaan, gitu. Kalau yang namanya dugaan itu sesuatu yang masih ilusionar, belum ada suatu kepastiannya, belum berwujud. Jadi tolong juga dipahami,
Baik, Jangan silakan sesuatu Mas yang Bimo, gampang gimana? Kita kasih waktu ditafsirkan Mas Bimo, dalam silakan. bentuk yang ini. Ya. Sebentar Oke, Pak Suhadi, itu dulu Mas ya. Bimo silakan. Mohon izin, ya. Pak, ini kenapa saya sebut dugaan? Karena kami posisinya adalah bukan hakim, bukan apa. Karena yang memutuskan nanti hakim. Tapi kami mengatakan sini dugaan, karena semua bukti kami sudah ada. Nah, silakan nanti dari DPR kalau memang mengajukan, oh ini Mas harus di pengadilan tinggi atau apa, kita ikuti. Nah dari situ kita sodorkan yang kami sebut dugaan tadi, bukti-bukti semua ada. Nah nanti di situ di hakim yang memutuskan itu betul korupsi apa tidak. Tapi yang jelas dengan itu empat tadi kalau memenuhi salah satu, ya itu bisa faktor untuk memakzulkan Gibran gitu. Baik, saya mungkin Pak Suhadi dan bukan ke DPR, Mas. Ranahnya ke polisi. Ranahnya kalau memang korupsi itu ada dua wilayahnya juga, kejaksaan dan KPK. Bukan ke DPR. Salah alamat. Karena berarti DPR kalau ke DPR maksudnya Pak Suhadi. Maksudnya salah alamat Pak Suhadi. Ya salah alamat lah. Ini kan negara hukum, kita harus mengacu pada hukum lah. Baik. Jangan hal-hal seperti ini dibiarkan menurut saya. Baik Pak Suhadi dan juga Mas Bimo, saya ke Pak Ruli terlebih dahulu. Pak Ruli, saya ini jadi belajar nih Pak Ruli ya dengan rame-ramenya berita ini gitu. Aturan pemakzulan pemimpin negara tertuang pasal 7A 7B UUD 45. Pasal 7A memuat garis besar proses pemakzulan usulan DPR kepada MPR. Apakah ini bisa menjadi landasan sehingga wacana pemakzulan ini dilakukan, Pak Ruli? Ya, gini. Kita harus bedakan kalau aturan hukum itu diatur, itu tandanya negara hukum kita punya kepastian hukum. Ya. Tetapi untuk menempuh prosedur tadi itu harus memenuhi syarat. Karena pemakzulan yang diatur dalam konstitusi itu sifatnya sangat sulit sekali. Ya, tidak boleh multitafsir, tidak boleh bias, harus ketat, strict berupa fakta hukum. Ya. Dan indikasinya adalah harus ada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu korupsi, penyuapan, ya, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi artinya sepanjang itu sampai dengan hari ini kita tidak pernah menemukan itu ada peristiwa kasus korupsi, ya. Kemudian kita tidak pernah melihat ada kasus penyuapan atas nama Pak Gibran, tidak pernah melihat ada tindak pidana berat lainnya, tidak ada pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh beliau, tidak pernah ada perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, tidak pernah nampak pada hari ini. Jadi apa yang disampaikan itu sebetulnya substansinya tidak pernah terwujud dalam bentuk suatu fakta hukum. Saya ingin menggambarkan bahwa seorang warga negara, kalau dia mau menjadi seorang presiden, calon presiden, dia harus memenuhi syarat dalam undang-undang pemilu. Ya. Syarat undang-undang pemilu itu di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu ada syarat tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah korupsi, tidak pernah penyuapan, tidak pernah melakukan tindakan narkotika, sehat jasmani rohani, dan tidak pernah dipidana. Artinya, kalau itu sudah terpenuhi ketika dia ingin mendaftarkan diri sebagai calon presiden saja, sudah di screening, Pak. Ya, bayangkan itu. Jadi sudah dalam keadaan sudah di screening, kita mau mencari sosok calon negarawan nanti, calon presiden nanti. Inilah yang akan dipilih rakyat. Ketika dia sudah diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, kemudian menjadi calon resmi, calon presiden, ya, bersama calon wakil presiden, kan begitu kan? Nah, kemudian dia mengikuti kontestasi pemilu, ya itulah berarti dia sudah clear, tidak ada masalah hukum,
Sebagai warga negara yang baik, mencalonkan diri, bayangkan Pak, di level kepala daerah saja, orang mau dia jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, dicek ada masalah hukum, pernah dipidana, pernah korupsi, wah itu sudah rame di mana-mana, ijazahnya, kemudian sampai dicari tahu, ya. Banyak itu praktek di MK ditemukan. Nah, apalagi ini di level presiden, pemilihan presiden. Nah, sekarang sudah clear. Jadi Bapak Wakil Presiden kita, Pak Gibran, sudah clear tidak ada masalah hukum. Oke. Sebelum dia menjadi seorang Wakil Presiden. Ketika hari ini sudah disumpah tanggal 20 Oktober 2024, ya, berarti saat menjabat sejak 20 Oktober 2024 sah dilantik sebagai Wakil Presiden, sampai detik ini berapa bulan itu? Hampir 8 bulan berjalan. Pak Ruli. Tidak ada masalah hukum. Ya. Mengenai yang Pak Ruli bilang tidak ada masalah hukum. Ya, itu menarik Pak Ruli karena saya juga melihat di podcast ini seperti yang Pak Ruli sampaikan, berarti harus jelas ya Pak ya, ada faktanya apakah ada perbuatan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela. Karena di salah satu podcast di Pak Ruli dan semuanya bahwa Mahfud MD menilai bahwa pemakzulan usulannya secara teori bisa dilakukan dengan beberapa pertimbangan termasuk soal persoalan moral dan etika. Berikut ini. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 jenis tertentu. Kalau itu nanti bisa dibuktikan, 1 yang paling gampang dugaan korupsi, karena masuk di dalam 4 jenis kan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa, bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya, Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Gibran ini ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masuk kan ke KPK, tapi enggak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya? Lalu yang kedua pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tetapi karena keputusannya putusan finalnya sudah selesai, maka cacat moralnya itu sudah dibuktikan oleh keputusan MK. Yang kemudian memberi sanksi kepada semua hakim MK. Yang 1 paling berat itu diberhentikan dari ketua, yang lain ada teguran berat, teguran ringan dan sebagainya. Itu sudah. Nah, ini menarik. Kalau begitu saya ke Pak Suhadi dulu. Pak Suhadi. Saya boleh lanjutkan sedikit Pak. Ya. Saya belum selesai tadi. Oh, belum selesai. Oke, Pak Suhadi, sebelumnya kita ke Pak Ruli dulu. Pak Ruli silahkan. Ya, baik. Silakan Pak Ruli, gimana Pak? Ya, saya ingin melanjutkan dan saya menyimak apa yang disampaikan Pak Mahfud. Bahwa ada cacat moral etik itu berawal dari adanya putusan MK. Betul. Ya. Kita harus fair Pak, kebenaran hukum itu jangan direkayasa. Saya ingatkan itu, kita harus sama-sama menjaga marwah kita negara hukum yang demokratis. Di dalam memberikan pendapat itu, kita hormati dengan prinsip beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau tidak menyampaikan sesuai dengan kebenaran hukum, maka itu bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Putusan MK itu sudah dibatalkan oleh putusan PT UN yang digugat oleh Profesor Anwar Usman. Iya, betul. Itu sudah dibatalkan dan dalam pertimbangannya, silakan dicek itu, penerbitan putusan MK menyalahi prosedur, menyimpang prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya disebutkan dalam pertimbangannya putusan PT UN yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024 menyatakan bahwa pemilihan ketua MK yang merangkap sebagai anggota MK Profesor Jimli Asidiki ya itu dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang MD 3 pasal 302. Itu soal rangkap jabatan karena Profesor Jimli Asidiki masih berstatus aktif sebagai anggota DPD RI. Dan oleh karena itu pendapat PT UN mengatakan bahwa dari segi aturan dan etik, maka Profesor Jimli Asidiki tidak tepat ya menduduki sebagai ketua MK-MK. Artinya paket Prabowo Gibran ini sudah sah dan tidak bisa diganggu-gugat, berkekuatan hukum tetap. Sebentar. Yang melanggar etik itu justru Profesor Jimli Asidiki. Oke. Ya. Ini tolong jangan direkayasa ini. Hukum jangan direkayasa. Oleh karena itu, PT UN sebagai pengadilan marwah hukum kita paling tinggi ada di pengadilan membatalkan putusan MK-MK dan menyatakan mengembalikan harkat dan martabat yang mulia Profesor Anwar Usman seperti semula sebagai hakim konstitusi. Dia bukan lagi kena pelanggaran etik berat yang divonis oleh MK-MK. Itu satu. Akibat yang kedua, tindak lanjut putusan MK-MK yaitu mengangkat Ketua MK Suhartoyo ya menggantikan Profesor Anwar Usman juga dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh PT UN. Akibat dari putusan MK-MK yang Pak Jimli sebagai Ketua MK-nya adalah melanggar etik. Pak Ruli, kita ingin ke pemakzulan Gibrannya dulu, Pak. Artinya pemakzulan Gibran ini dinilai tidak relevan, Pak. Karena semuanya sudah membantah hal tersebut, begitu? Ya, saya kembali kepada tuntutan Purnawirawan, Forum Purnawirawan TNI. Ya, di angka 8 itu kan ada mengenai tidak memenuhi syarat pasal 169. Ya. Itu kan akibatnya ada konflik kepentingan dihubung-hubungkan dengan adanya putusan MK-MK, ada dihubung-hubungkan dengan adanya Pak Anwar Usman, kan begitu ya? Ya. Dan itu kenyataannya hukum sudah mengatakan. Kebenaran hukum sudah diluruskan oleh PT UN. Ya. Jadi dari segi syarat-syarat dalam pasal 7A ya tidak ditemukan suatu fakta hukum, apalagi dikaitkan dengan adanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Itu pendapat saya. Baik, Pak Ruli, kita kasih kesempatan kepada yang lain. Pak Suhadi, izin Pak, sebelumnya saya ke Mas Bimo dulu ya. Mas Bimo, artinya sudah tidak ada celah sebenarnya kalau disampaikan Pak Ruli tadi, MK-MK hasilnya ternyata sudah dibatalkan, kemudian proses yang dianggap dinamis ataupun tidak beretika tersebut ternyata juga sudah final secara aturannya sendiri dan rakyat yang memilih. Artinya pemakzulan Gibran sepertinya apakah mentok, Mas Bimo? Ya, begini saya jelaskan kembali asal usul kenapa dari Forum Purnawirawan TNI, prajurit TNI ini muncul 8 poin tersebut. Itu nggak serta-merta tiba-tiba jatuh dari langit, wah kita bikin aja nih 8 poin ini. Tidak, Pak. Jadi ini para Forum Purnawirawan ini bergerak dari area ke area. Mereka berdiskusi. Sebelumnya mereka lebih panjang dengan para ormas, organisasi masyarakat, ahli, maksudnya praktisi hukum, kemudian ada akademisi, ada ulama. Ini di segala tempat, mulai dari Jawa Tengah, di Jogja, ada di Surabaya, ada di Jakarta, kemudian Banten. Nah ini dalam pembicaraan itu memang muncul muncul 8 poin ini, Pak. Dan ini nggak serta-merta terus dari Forum Purnawirawan nyata sendiri kalau background militer Forum Purnawirawan prajurit ini jenderal sudah pasti backgroundnya militer dan belum tentu ada yang mengerti hukum gitu, Pak. Jadi nggak serta-merta terus poin 8 itu muncul kemudian dengan tadi hukum nomor 169 apa segala macam. Jadi memang ada ahlinya sendiri di Forum Purnawirawan ini, ada beberapa tokoh juga ada di sini yang ikut membahas. Jadi kita nggak serta-merta seenaknya sendiri langsung mengusulkan. Dan kita juga berpatokan bahwa kayaknya semua warga negara Indonesia itu berhak untuk memberikan usulan, Pak. Terserah kalau memang usulan itu mau diterima atau enggak, tapi kita berhak untuk memberikan usulan. Jadi usulan mau sebanyak apapun, enggak masalah, Pak. Pak Bimo, tapi dari ahli-ahli ketika diskusi di sana, apakah salah satunya juga pertimbangannya adalah mengenai putusan MK-MK yang tadi kita bahas juga? Betul, ada. Cuman
karena mohon maaf karena background saya nggak ada hukum, saya memang nggak salah satunya menguasai. Baik, sebentar Pak Suhadi. Ya. Silakan. Masih ada Pak Bimo? Iya. Jadi kalau misalnya soal hukum, saya mohon maaf saya nggak menguasai betul. Saya sebenarnya posisinya sebagai sekretariat yang dalam artian membantu pekerjaan tulis menulis dan segala macam, kirim surat dan berkomunikasi dengan ajudannya para jenderal-jenderal. Tapi yang jelas itu saya pernah dengar ada. Dan saya dengar ada, saya baca kok. Baik. Saya baca. Baik, ya, Pak Suhadi, yang dibaca, yang pernah didengar seperti apa? Pak Suhadi, silakan Pak Suhadi. Ya, monggo. Ya. Terima kasih tadi nih Pak Ruli ya, yang sudah memberikan pengetahuannya, karena saya baru ingat ternyata memang itu ada putusan dari Petun ya yang menyatakan membatalkan putusan MK itu. Tapi isi ke dalamnya saya belum mempelajari secara seksama. Cuma saya tahu keberadaan daripada Anwar Usman itu dikembalikan lagi posisinya gitu. Nah sekarang walaupun dia tetap tidak menjadi ketua, tapi katakanlah secara norma hukum, secara norma etika ya, Anwar Usman itu sudah bebas, sudah tidak ada masalah lagi. Nah terus kemudian juga berkaitan dengan masalah, kalau kita sudah tahu bahwa MK itu sudah dibatalkan, dan juga ruang-ruang tadi udah juga dijelaskan oleh saya dan Pak Ruli ya sebagai ahli hukum tata negara. Ini kan dimensinya menjadi kacau. Kalau semua narasi-narasi yang berkembang dalam pikiran-pikiran yang tidak jelas ya kemudian dikemukakan dalam bentuk-bentuk yang sangat formal tersebut, ini kan nggak bagus dong menurut saya. Ini memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat tidak mendidik untuk generasi kita. Harusnya polanya seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada korupsi laporkan dulu, karena produk hukumnya kan nggak bisa disampaikan ke DPR, harus disampaikan dulu kepada lembaga penyidik. Lembaga penyidik ini di sini ada polisi, ada kejaksaan. Kalau korupsi ya, jaksa boleh menangani kasus korupsi. Ada KPK, lakukan dulu itu di sana. Tadi saya dengar Pak Mahfud katanya ada laporan ke KPK, tapi nggak diproses. Saya yakin kok, kalau memang datanya dan buktinya benar, masa sih KPK nggak mau melakukan tindakan-tindakan hukum? Itu kan sesuatu yang aneh menurut saya. Karena dalam banyak kepentingan, dimensi KPK dalam menegakkan hukum itu tidak melihat orang per orang kok. Kalau memang ada kesalahan, itu bisa dilakukan. Oke, saya mau tambahkan lagi. Sebentar. Silakan. Ini biar ada pembelajaran juga buat masyarakat. Waktu kita terbatas nih Pak Suhadi. Mungkin satu lagi terakhir, mungkin singkat Pak Suhadi. Begini Pak, karena yang selalu diutarakan adalah hak menyampaikan pendapat dan usulan. Ini gimana Pak Suhadi? Ya sebentar, menurut pasal 7 ya, huruf A, itu yang bisa melakukan pengusulan permasalahan itu anggota DPR. Ya. Jadi atas usul DPR kepada MPR, bukannya usulan purnawirawan atau orang per orang. Tolong itu camkan, baca dalam baik-baik itu pasal 7A itu ya. Itu domainnya ada di DPR. DPR mengusulkan kepada MPR, bukan orang per orang. Ini kalau orang per orang begini ya, hukum positif dibolak-balik seperti ini atau konstitusi kita dibolak-balik seperti ini, nanti ribuan orang bisa melakukan hal-hal yang konyol. Nah, makanya oleh karena itu saya juga mohon kepada DPR, ya udah jawab aja. Ini tidak sesuai dengan konstitusi. Malah menurut saya ini usulan-usulan yang inkonstitusional. Artinya tidak berdasar hukum. Baik, saya catat tidak berdasar hukum tadi yang disampaikan. Pak Suhadi, terima kasih ya Pak. Pak Bimo, Mas Bimo, terima kasih. Pak Ruliandi juga terima kasih. Waktu kita terbatas, ingin sekali membahas ini lebih panjang lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung, berdialog di Sino Prime. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.